Tuhan. Sampai hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini kita kuat karena Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kesalahan. Dan apapun yang saya dan saudara alami dalam hidup ini, belajar mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik, kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Siap bernyanyi untuk Tuhan Yesus? Yuk, orang-orang yang 2025 itu harus berbeda. Kasih senyum yang termanis bagi kanan kirinya. Boleh salam katakan kata-kata berkat bagi kanan kiri saudara. Iya. Boleh katakan kau cantik, kau luar biasa karena Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau hebat untuk orang-orang yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi berbagi sebuah rumahnya.
Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Coba berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sama orang-orang yang mau diberkati 2025. Oh iya, langsung cepat ya. Orang-orang yang mau memuji Tuhan dengan semangat, coba lambaikan tangannya. Yang kita memperanakan pujian ini, ku kan bangkit nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit yang sama berapa? Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit nyatakan kebesarannya. Sama-sama sampai setia untuk berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit nyatakan kebesarannya. Sampai setiap tutup berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Amin. Ya Raja di atas segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mendengarkan anak sekolah minggu akan diberangkatkan untuk ibadah sekolah minggu. Anak sekolah minggu boleh masuk ke pulang. Kami mengundang Bintang Pendeta Roma agar mendoakan kami untuk berangkat ke sekolah minggu. Ayo adik-adik, sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Kau berikan Tuhan, untuk hari yang
setiap guru sekolah minggu yang sudah Engkau berikan Tuhan Yesus talenta Bapa untuk mengajar mereka Bapa, untuk memperkenalkan kasih Kristus dalam hidup mereka. Yang memberkati Bapa setiap guru sekolah minggu, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mereka bisa mengerti Bapa dan memahami dan juga menuntun anak-anak kami Tuhan lewat ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus, untuk lebih memahami Tuhan apa hidup mereka Tuhan Yesus di dalam kasih Tuhan setiap harinya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberangkatkan anak sekolah minggu kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Di dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Solima dosata nagodani kalehoma nyerita kudebata asani hapus yang kaitu yuta parende manita sekuende nomor 122 julung kodebata. Akuilah semua di
tidak memiliki iman yang teguh kepadamu. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan melanggar perintah-Mu ya Tuhan. Maha pengasih dan maha pemurah, kasihanilah kami dan janganlah mengikat segala pelanggaran serta dosa-dosa kami pada masa muda kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berapa di antara Bapak Ibu saudara yang ingin bersaksi pada segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara satu minggu ini atau sudah lewat? Iya, terima kasih. Terima kasih. Saya mau bersaksi, saya terpanggil untuk bersaksi waktu nyanyi tadi lagu Ku Bersyukur Tuhan. Di dalam hati saya mengingat selama tadi nyanyi Ku Bersyukur Tuhan, aku sangat bersyukur secara pribadi dan aku pikir aku harus saksikan ini ketika kami bisa bertahun baru dengan keluarga komplit setelah mungkin kalau saya hitung itu udah 8 tahun kali ya yang gak komplit ketemu semuanya. Ini mikrofon ketemu semuanya bisa datang dari tempat masing-masing. Yang berkeluarga biasanya agak sedikit sulit kalau berkumpul semuanya. Mungkin bisa kumpul tapi nggak momen tahun baru, Natal tahun baru. Jadi kalau mungkin saya bagus dari bagus. Cek bisa tuh. Baik, ini lebih halus sekali. Jadi mengingat waktu kami kumpul semuanya, ini kan adalah hal yang paling sukacita di keluarga. Tapi nggak sesmooth itu juga, banyak juga drama. Karena kalau kumpul semua keluarga, pertanyaannya kalau tahun baru itu, kalau yang udah berkeluarga, aman hasil tadi di rumah siapa? Kalau yang udah menikah, di rumah mertuanya kah? Atau di rumah orang tuanya kah? Ini kan udah pada berkeluarga. Jadi orang tua akan pingin sama kami lah tahun baru gitu, malam tahun, atau sama kami lah Natal. Jadi nggak sesemudah itu juga aku lihat semua. Lalu lama kelamaan puji Tuhan akhirnya ada kesepakatan. Setelah ada drama juga mungkin ya. Tapi dalam kasih Tuhan akhirnya oke, di rumah mertua lah dulu sama mertuanya, sama orang tuanya. Akhirnya ada roha naulur bani masih mau luluan. Jadi akhirnya kami bisa kumpul sama-sama. Di tahun baru itu saya lihat kami bisa bersama-sama dari pertama kalau kami dari Tobatoro, dari istriku, baru dari si Jabat. Dan saya tahu di situ bahwa iblis pasti nggak suka kalau yang namanya bersatu. Saya pikir sih ini pasti udah masih boleh terkenai. Kan biasanya gitu kalau udah berkumpul keluarga, apalagi ada ngomong-ngomong gitu kan, ada yang sakit hati, itu biasa itu drama-drama. Ini cara-cara iblis. Jadi kulihat waktu tahun baru ada yang ngambek-ngambek kan ini. Jadi nggak boleh ada yang ngambek, ada yang segala macam gitu kan, nggak boleh. Agar ini yang menjadi berita yang kami bawa pulang setelah tahun baru. Tapi puji Tuhan, kita kuatkan doa karena udah ada yang ngambek, ada yang nangis, macam lah ya. Jadi kita berdoa lagi, terus kami dikasih goda, apalagi ya kalau yang sudah pernah sultan nanti. Dan ini kan sensitif, sama mertuanya gimana, sama orang tuanya gimana. Ini hal yang sangat sensitif saya bilang. Lalu dalam perjalanan akhirnya semuanya bisa saling menerima satu dengan yang lain. Lalu kami jalan ke Samosir karena kami dari Samosir. Kami jalan di Samosir, puji Tuhan karena ada yang dari Kalimantan, ada dari Batubara, ada yang akhirnya berlomba memberi. Ada yang ngasih memberi sarapan, akhirnya yang beri sarapan lainmu ini karena dilihat mungkin lainnya lucu juga ya kan.
Baru mereka lomba-lomba beli sarapan. Akhirnya berdua sama-sama beli sarapan, satu untuk Panguran, satu karena Simanindo. Akhirnya ketemu, mulai sama-sama bawa sarapan. Akhirnya yang bagi ini menjadi clash. Mulai lagi ada kata-kata yang gak pas, wih. Jadi ini akhirnya, kerjaan Inggris. Dan saya bilang, ada itu, ada lagi agak, ini suaranya oke. Kita dua lagi. Akhirnya dengan sukacita, bisa lagi lemah lembut, bisa damai sejahtera. Saya lihat bahwa ternyata yang paling bahagia itu adalah ketika ada kedamaian dalam keluarga. Kita bisa kumpul sama-sama, ada damai, dan percayalah iblis gak suka ini. Gak mudah untuk ketemu keluarga. Biasanya kalau gak ada drama, biasanya banyak drama ini. Saya gak tahu apakah itu ada di keluarga saya. Saya pikir mungkin di keluarga kita masing-masing, antara mertua, orang tua, ada cemburu-cemburuan ini. Tapi kami bisa melewati ini dengan damai sejahtera. Itu yang mau saya syukurin. Dan leleku juga gitu. Ini hari ini mungkin akan balik semua kembali ke tempatnya masing-masing. Bere-bere juga bagus, dari mertua aku juga baik, sukacita. Saya melihat di sini bahwa ini adalah satu karunia Tuhan. Dan mungkin ada di antara kita yang mengejar untuk kebahagiaan, kedamaian di tengah-tengah keluarga, yang kami juga nggak mudah melewatinya. Sekali lagi saya bilang banyak drama, ya kan, dalam tanda kutip lah itu. Tapi akhirnya kami lewati dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dan damai sejahtera. Dan inilah kesaksian saya bersyukur, dan kiranya kedamaian ini juga ada di tengah-tengah keluarga kita, dan rasa saling mengasihi besar di tengah-tengah keluarga kita karena kebaikan Tuhan. Itu yang mau kami saksikan. Kiranya Tuhan yang memberkati masing-masing keluarga kita. Kalau ada yang keluarga kita nggak kumpul di tahun ini, mungkin kayak kami setelah 8 tahun, kami pun setelah mungkin 8 tahun setelah kakak saya menikah, belum pernah kami ketemu semuanya. Mudah-mudahan ada waktu yang indah juga untuk masing-masing keluarga kita. Terpujilah Tuhan, itulah kesaksian kami. Ada lagi yang mau bersaksi, Bapak Ibu Saudara, menyaksikan kebaikan Tuhan? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, Kita akan membaca epistel yang terambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Kaum wanita akan membaca di ayat yang ganjil, dan kaum laki-laki akan membaca di ayat yang genap. Untuk wanita, kita sama-sama membaca ya. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas gunung batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh percayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang angkuh atau kepada yang mengikuti para pembohong. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita akan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapa sentuh hati, ubah hidup menjadi yang baru. Setiap kita harus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Mari kita dengan pujian ini katakan kepada Dia. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyadari. Betapa aku menyadari di dalam hidup ini ya Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena Bapa, satu hatiku, ubah hidup. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya ingin cuma kita sama-sama bangkit berdiri. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Satu hati, ubah hidupku menjadi damai. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Di dalam kerendahan hati, kami memohon Tuhan Yesus Kristus membuka hati jemaat Tuhan saat ini. Buka telinga kami Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, supaya kami dapat melihat, supaya kami dapat menerima firman-Mu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang paling berdosa ini Tuhan, untuk menyampaikan kabar firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah yang hidup, yang akan tumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami undang kuasa Roh Kudus memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan masih
dulu. Boleh tolong dibantu, saya sudah siapkan presentasi. Oke. Berita sukacita untuk kita di minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25 dengan perikop Filipus di Samaria. Izinkan saya membaca secara keseluruhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpahkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpahkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadamu jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian "Firman-Mu menjadi terang." Firman-Mu menjadi khotbah ini dari ayat 14. Tapi saya mau mengundang Amang dan Inang saudara-saudara terkasih melihat secara keseluruhan pasal, terutama pada ayat 1 di pasal ke-8 ini. Di situ judulnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir dan penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem.
untuk melihat pasal ini dari awal. Ya, di sini Filipus, di sini Stefanus, saya kasih gambarnya, dia dirajam batu. Aman dan Inang, kesalahan kita sebagai pemberita firman atau jemaat Kristen, kita membatasi cara Injil Kerajaan Allah bekerja. Tapi kita bisa lihat di pasal ini terjadi 3 momen sekaligus. Yang pertama, kematian Stefanus, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, kemudian Filipus di Samaria memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu menjadi bukti buat kita bahwa mau baik, mau tidak baik, mau sedia, mau gak sedia, Injil Kerajaan Allah tetap harus diberitakan. Amin. Ini ada satu Injil dari Yohanes 12 ayat 24. Demikian katanya, aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Kemartiran pemberita Injil adalah kesempatan orang lain mengenal Kristus. Kita harus percaya ini. Kalau kita yang di luar Tuhan, kita merasa bahwa kemartiran atau kematian itu adalah kabar buruk, kabar duka cita, kabar yang harus diratapi. Gak ada sukacita di sana. Tapi ini berbeda, karena kemartiran itu bicara kematian pemberita Injil, di mana yang diberitakan adalah Injil Kerajaan Allah, Yesus Kristus. Jadi buat orang yang martir, ini adalah sukacita buat dia. Kemartiran itu juga berita sukacita buat jemaat Tuhan. Kemartiran juga berita sukacita buat pemberita Injil yang lainnya. Karena itu jadi semangat. Untuk itu Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam Filipi 1 ayat 21. Karena Paulus tahu, selama dia hidup, tugas dia adalah memberitakan tentang Yesus Kristus. Sehingga walaupun dia mati karena kemartiran, karena memberitakan Injil, itu sesuatu yang untung. Ada amin bagi kita? Ada amin bagi pemberita Injil di tempat ini? Jangan takut, jangan ragu. Yang kita kerjakan ini, itu berasal daripada Roh Kudus, berasal dari kuasa Kristus. Jadi benih apapun, benih kerajaan Allah itu pasti akan tumbuh, meskipun kita yang memberitakan sudah mati. Nah, ini menariknya. Kenapa saya ajak kita untuk melihat dari ayat 1 ini? Karena saat kematian Stefanus ini, saksi-saksi palsu yang menyaksikan palsu bahwa Stefanus itu layak untuk dihukum mati, mereka itu menyerahkan jubah mereka di depan Paulus. Lihat, ketika Saulus itu setuju bahwa ada pembunuhan terhadap Stefanus, kemartirannya, di masa depan Roh Kudus mempersiapkan dia jadi pemberita Injil. Ini berita kabar baik buat kita. Jadi kita jangan benci orang-orang yang saat ini membenci pekerjaan Tuhan. Amin. Karena kita nggak pernah tahu Roh Kudus bekerja juga buat dia di masa depan. Kita cuma bisa lihat hari ini dengan hari ini. Kita nggak bisa lihat dia di masa depan. Seperti yang terjadi pada Paulus. Apa yang sudah Filipus kerjakan di Samaria, itulah yang dibilang Paulus di Roma 10. Bagaimana mereka mau mengerti, bagaimana mereka mau menerima, kalau mereka nggak ada yang memberitakan, mereka nggak ada yang mendengar tentang firman Tuhan. Jadi itu menjadi iman buat kita. Kita jemaat misional sekarang, pakaian kita sudah berbeda. Kita sudah lagi tidak menjadi orang-orang yang sama, membenci orang-orang yang membenci pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus belajar mengasihi mereka. Amin. Meskipun banyak orang tidak mengerti apa yang dilakukan misional, apa yang Tuhan taruh secara pribadi buat kita yang dipanggil ke tempat ini, gak apa-apa. Pekerjaan Tuhan itu gak harus pekerjaan kita. Biar jadi pekerjaan Tuhan. Dan karya Roh Kudus tetap akan nyata bagi kehidupan kita dan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita boleh lanjut ke slide yang ketiga. Jadi ada 3 poin dari pemberitaan firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, misi Kristus mengutus pemberita firman Injil Kerajaan Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, misi Roh Kudus memulihkan, mendamaikan 2 bangsa Yahudi Samaria yang telah bermusuhan sebagai akibat dosa. Lalu yang ketiga, misi Roh Kudus dalam seruan pertobatan atau keselamatan kekal. Ya. Ini bicara tentang diutus. Kita harus tahu dulu dasar pengutusan. Saya ambil 2 di sini. Ada dari Matius 28 ayat 19 sampai 20
dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu yang pertama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengan sengaja saya mau memberikan merah di situ Roh Kudus karena itu menjadi tema firman Tuhan kita hari ini, bahwa peran utama Roh Kudus itu benar-benar nyata buat pemberitaan Injil. Dan yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Siapa yang memerintahkan ini? Yesus Kristus. Jadi Abang Inang, Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini dikatakan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Kuperintahkan. Jadi pengutusan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, jelas gak siapa yang mengutus? Jelas. Siapa yang mengutus? Yesus Kristus. Jadi pemberitaan Injil itu bukan pekerjaan asal-asalan. Itu bukan pekerjaan sembarangan. Gitu. Jadi karena kita tahu siapa yang mengutus kita, jelas siapa yang mengutus, apa yang dikerjakan, apa yang diberitakan, bagaimana proses menjadi pemberita Injil, dan jelas kenapa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan. Jadi kalau ada pun yang memandang dirinya rendah karena dia pemberita Injil, hari ini bertobat. Karena Injil itu adalah pekerjaan mulia. Menjadi pemberita Injil itu bukan pekerjaan sembarangan. Tuhan tidak dengan sengaja memilih kamu, tapi karena Tuhan punya rencana buat kehidupanmu dan buat pekerjaan Injil dimanapun kita memberitakannya. Kemudian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ada korelasinya, ada hubungannya dengan Roh Kudus. Karena penyertaan Tuhan itu kita terima karena ada Roh Kudus saat ini. Kemudian di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah dasar firman Tuhan. Kenapa 12 rasul tidak bisa pergi kemana-mana? Karena belum ada Roh Kudus turun atas mereka. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, dikaruniakan kepada 12 rasul, itulah kenapa mereka berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada amin bagi kita? Dan kenapa saya bold hitam Samaria di situ, saya hitamkan? Karena kota Samaria menjadi tema untuk kita bahas pada minggu hari ini. Yang pertama, poin yang pertama, misi Kristus mengutus pemberita firman Injil Kerajaan Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita bisa lihat Abang Inang, di dalam pasal ini dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-25 disebut satu murid Yesus yang bernama Filipus. Filipus ada di Samaria. Filipus itu siapa? Filipus itu adalah seorang diaken, pelayan meja yang menerima penumpangan tangan oleh rasul-rasul. Nanti kita bisa baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Dengan sengaja saya sampaikan di situ supaya kita tahu bahwa Filipus ini pun dia memberitakan firman karena ada penumpangan tangan dari rasul-rasul. Artinya dia dikaruniai Roh Kudus. Kemudian yang kedua, ia dipenuhi Roh Kudus. Atau di situ saya bikin sudah bertobat. Kenapa sudah bertobat? Memangnya nggak bisa orang yang nggak bertobat memberitakan Injil? Dalam firman Tuhan hari ini kita akan dapat. Kemudian ia diutus dan memberitakan Injil ke Samaria. Inilah kota yang sedang kita bahas pada minggu hari ini. Samaria sedikit saja itu adalah bagian Israel Utara. Nah ini Samaria disebut dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Nah di sini saya dengan sengaja ini langsung foto dari belakang Alkitab. Jadi ada di setiap belakang Alkitab kita ini ada peta. Nah peta inilah yang saya foto. Kalau misalnya tidak terlihat jelas, ini saya hindari. Disinilah Samaria, disinilah Yehuda. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa ada di Israel Utara. Ya, kita tahu bahwa Filipus diutus untuk menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah di Samaria. Kita bisa lihat kuasa dari pemberitaan firman oleh Filipus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah berpengaruh apa untuk orang-orang Samaria. Pertama, kita lihat di ayat ke-6b. Izinkan saya membacakannya secara keseluruhan. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, ini yang ayat 6b. Mereka
ada kuasa penerimaan. Dalam pemberitaan Injil, orang-orang di Samaria menerima kabar baik itu. Kabar baik itu. Kemudian yang kedua, ayat ke-7, kesembuhan bagi yang kerasukan roh jahat dan orang lumpuh. Secara keseluruhan dikatakan begini, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Abang dan Minang, saudara-saudara terkasih, Injil pemberitaan Allah itu berkuasa, menyembuhkan, dan tidak ada nama yang diberikan kepada siapapun yang berkuasa seperti nama Yesus Kristus. Jadi Injil kerajaan Allah itu dengan kita menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa. Karena itu adalah satu-satunya solusi dari semua masalah dosa, yaitu pemberitaan Injil kerajaan Allah. Kita harus percaya bahwa akibat dosa ini, inilah penyakit, inilah perselisihan, inilah perpecahan, inilah keributan. Akibat dosa itu banyak sekali. Untuk itu, satu solusi yang dilakukan Allah oleh anaknya menyelesaikan hutang dosa, yaitu dengan pemberitaan Injil, kematiannya, penyalibannya, penebusannya, menyelesaikan hutang-hutang dosa kita. Ada amin? Untuk itu, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menyampaikan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam nama siapa? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Untuk itu, berkuasa nggak kuasa gelap? Berkuasa nggak kalau sudah ada nama Yesus? Kok tadi masih ada yang bilang berkuasa? Ini ragu. Tidak lagi. Sudah tidak. Karena nama Yesus Kristus itu nama yang berkuasa. Amin. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Gak ada nama yang seperti itu. Hanya nama Yesus Kristus. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Misi Roh Kudus memulihkan, mendamaikan dua bangsa Yahudi Samaria yang telah lama bermusuhan sebagai akibat dosa. Sedikit saja Amang Inam untuk kita tahu bahwa Israel itu terpecah menjadi dua. Yang pertama Israel Utara, itulah Samaria. Lalu kemudian Israel Selatan, itulah Yehuda. Nah, saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, orang-orang di Samaria menerima baptisan. Bahkan Simon, seorang penyihir di kota itu, juga percaya dan menerima baptisan. Ini ada disebutkan nama si Simon, nanti kita bahas di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Nah, tapi ternyata ada misi Roh Kudus dalam pemulihan, pendamaian bangsa Yahudi dan Samaria, yaitu melalui penumpangan tangan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Yang keduanya diutus setelah Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah di Samaria. Menjadi sesuatu yang janggal buat kita. Apakah Filipus dalam hal ini tidak mampu untuk menumpangkan tangannya, memberikan karunia Roh Kudus? Ternyata bukan itu permasalahannya. Tapi ada karya Roh Kudus bagi dua bangsa ini. Yang pertama, ini disebabkan karena tadi yang pertama ada permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi merasa orang Samaria itu nggak sama mereka. Padahal mereka dulunya satu. Nah, kalau orang Samaria percaya kepada Yesus dan langsung menerima Roh Kudus, maka mungkin gereja akan pecah menjadi dua. Tetapi dengan adanya penundaan dalam tanda kutip karya dan misi Roh Kudus, dengan adanya rasul-rasul Yahudi, kita tahu ya, Petrus dan Yohanes itu orang-orang Yahudi dari Yerusalem yang menumpangkan tangan sehingga Roh Kudus diberikan, maka orang Samaria akan sadar bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus harus bersatu dengan orang-orang Yahudi yang juga percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Yahudi yang mengetahui bahwa orang Samaria menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan rasul-rasul, mereka juga akan menerima orang Samaria itu. Meski dalam perjalanannya, kalau kita beranjak kepada pasal yang ke-10, di situ Petrus juga ditolak sama rasul-rasul yang lain. Katanya begini, waktu dia datang melayani Cornelius dan seisi rumahnya, katanya, itu bukan orang Yahudi, kenapa kamu layani dia? Tapi itulah ada karya dan misi Roh Kudus. Penundaan itu, Amang Ina, ada karya dan karunia Roh Kudus. Jadi kita percaya bahwa mungkin kalau kita tidak mengerti secara total tentang pemberitaan firman Tuhan ataupun
gak hebat, orang Simalungun gak hebat, orang Akola gak hebat. Ada perasaan itu dari orang Yahudi. Sehingga dengan itulah ketika Injil Kerajaan Allah juga sampai kepada orang Samaria, terpisahlah batasan-batasan itu. Selesai. Udah gak ada lagi orang Samaria, orang Yahudi. Bahkan kalau kata Paulus, gak ada lagi orang Yunani, gak ada lagi orang Yahudi. Kalau kita sekarang, gak ada lagi orang Batak, gak ada lagi orang Jawa, orang Betawi, orang Simalungun, orang Angkola. Gak ada, apalagi begini. Gak ada orang HKI, orang HKBP, GKPA, GBKP, GKPS, GBI, GKP. Semua itu gak ada lagi. Karena apa? Kita sudah satu dalam pemberitaan Injil. Amin. Ini semangat yang harus kita bawa. Kalau kita mendengar kebenaran ini masih ada perbedaan di hati kita, bertobatlah kita. Bertobat. Kalau kita masih terpisah-pisah, saya bersyukur dengan misional ini. Misional ini bukan sebuah nama HKI yang artinya untuk membatasi orang lain ya. Kita itu gak eksklusif. Kita harus tahu ini. Misional itu semangat. Misional itu gerakan. Jadi semua orang, seluruh penjuru, segala penjuru di kota Seattle ini berhak untuk menerima berita kerajaan Allah. Jadi jangan kita yang menjadi batu sandungan untuk pemberitaan firman. Amin. Coba selidiki hati kita masing-masing. Masih gak kita? Sedangkan orang yang berbeda agama, orang Islam, Buddha, Cina, semua itu berhak menerima pemberitaan kerajaan Allah. Karena mereka juga dikasihi Tuhan. Memangnya ada tertulis Yesus Kristus mati hanya untuk orang Batak Toba? Ada? Gak ada. Jadi jangan ada lagi superioritas itu. Sudah kita selesaikan, sudah diselesaikan oleh Injil Kerajaan Allah. Dan dalam rangka inilah kenapa akhirnya karya Roh Kudus melalui Petrus dan Yohanes penumpangan tangan di kota Samaria. Nah, jadi kesimpulannya bukan karena Filipus yang memadai ya Amanginang dalam penumpangan tangan tersebut. Dan karena tadi latar belakang Filipus itu kan dia diaken, pelayan gereja. Ada kita di sini yang masih merasa lebih rendah dari pendeta. Ada yang masih lebih rendah kalau dia nggak khotbah. Ada yang merasa hina kalau jadi penerima tamu. Ada yang merasa hina kalau jadi kolektan. Ini sudah tidak ada lagi. Filipus datang ke Samaria memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu jadi bukti bahwa setiap kita orang Kristen itu diberi kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi status kita itu gak penting. Karena apa yang kita beritakan. Karena memang sejak lama, kalau memang Tuhan mau cari orang yang hebat, kenapa tidak orang yang hebat di luar sana aja yang Tuhan pakai? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya hamba yang paling berdosa ini yang Tuhan pakai? Karena apa? Karena bukan tentang saya, tapi tentang karya Roh Kudus. Amin? Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu misi Roh Kudus dalam seruan pertobatan. Amang dan Inang, saudara-saudara terkasih, saat ayat firman Tuhan ini menyapa saya, hanya satu tema yang terbayang di kepala saya. Ini tentang seruan pertobatan. Kenapa seruan pertobatan? Nah, di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-13, ada satu nama di situ, namanya Simon. Ada yang namanya Simon di sini? Ada kebetulan, puji Tuhan. Ini bukan Simon Petrus ya, tapi ini Simon yang berbeda. Simon ini penyihir di Samaria. Injil Kerajaan Allah juga berhak didengar oleh seorang penyihir seperti Simon. Kita cuma beda aja cara berdosanya. Kita sama-sama berdosa. Nah, tapi apa yang menarik? Saya simpulkan, percaya dan menerima baptisan hanya menjadikan orang-orang Samaria pengikut. Termasuk si Simon ini. Amang dan Inang kalau bisa melihat, jadi di ayat 9-13 itu dikatakan Simon ini percaya sama pemberitaan Injil Filipus, percaya sama pemberitaan tentang Yesus Kristus. Dia juga dibaptis. Tapi ternyata dia belum bertobat, Amang Inang, belum bertobat. Nah, ini menjadi menarik buat kita di misional. Kita ini orang-orang yang hanya percaya dan dibaptis, tapi tidak bertobat. Ini jadi bukti loh. Dan ini menjadi pekerjaan yang sangat menarik buat kita tim pelayan misional di sini. Kita harus tahu apakah jemaat-jemaat kita ini ada yang sebenarnya memang udah karena memang saya Kristen aja, saya sudah menerima baptisan, saya merasa saya selamat. Ini mau menegur kita loh, bahwa ternyata itu semua tanpa pertobatan nggak berpengaruh apa-apa. Karena apa
Kenapa? Karena sesungguhnya Simon itu belum menyadari bahwa dia itu juga berdosa dan dia matanya ditutup oleh selubung dosa, buta iman. Nah, ini secara keras ya, lebih keras lagi bicara sama seorang hamba Tuhan. Kita ini sudah bertobat belum? Pemerintah firman Tuhan di sini sudah bertobat? Amin? Kok hanya 2 kayaknya yang menjawab? Ada amin pemerintah firman Tuhan? Apa itu bertobat? Apa itu bertobat? Tidak kembali ke dosa yang lalu. Kalau kata Paulus apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau orang yang bertobat pasti ditinggalkan masa lalunya. Kalau memang kita orang-orang yang bertobat, yang merokok berhenti. Amin. Ini bukan Injil dari Giovanni, ini Injil dari Kristus. Kristus yang sampaikan ini. Bertobat, jemaat Tuhan. Kristus yang sampaikan ini. Kalau saya menyampaikan ini, Amang Ina akan melihat saya dari kekurangan saya. Tapi ini kata firman Tuhan. Yang tukang mabuk bertobat. Yang penjudi bertobat. Yang pencuri bertobat. Yang berzina bertobat. Yang hanya menutupi selubung dosa-dosa dengan pelayanan bertobat. Bertobat. Karena firman Tuhan ini sudah menyapa saya lebih dulu. Saya tahu bahwa kalau saya tidak bertobat, saya mungkin tidak akan dikenal Tuhan. Bukan mungkin, itu pasti. Jangan sia-siakan hidup kita. Tanpa pertobatan semua itu gak ada gunanya. Gak ada. Kalau kemarin kita bahas Roma 12 di Yud, karena kemurahan Allah. Kalau memang ada kemurahan Allah di hati kita, kalau memang ada anugerah Kristus di hati kita, kita pasti tolong Tuhan untuk bertobat. Amang Ina, bertobat itu bukan kemampuan kita, tapi itu kemampuan dan karya Roh Kudus. Jadi hari ini yang memutuskan bertobat, kabar baik untukmu. Dosamu sudah diampuni Tuhan, dan kamu diterima sebagai anakmu. Immanuel, Allah beserta kita. Jangan takut, karena kita semua pendosa. Firman Tuhan menyampaikan, gak ada seorang pun yang baik. Gak ada seorang pun yang baik. Untuk itu gak peduli masa lalu, gak peduli siapa aku. Kalau ada rencana Tuhan buat pekerjaan ini, pasti terjadi buat hidupmu. Amin. Pertobatan Simon si penyihir ini, saya melihat betapa dalam Injil kebenaran Allah ada kebenaran dan ada kasih. Buat Simon seorang penyihir, Tuhan juga mengasihi dia. Kalau ada dari kita di sini yang dulunya kita pegang kuasa gelap, ada kita dukun, ada kita pegang pitonggang, ada kita yang masih bergumul dengan perdukunan di sini, hari ini bertobat. Tuhan menerima, Tuhan menerima kita. Gak ada batasan, karena segala jenis dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan pertobatan tentang Simon ini juga pertobatan secara menyeluruh buat orang-orang Samaria. Bersyukur sekali. Kenapa harus ada jemaat Tuhan yang didapati berdosa? Supaya kita pemberita firman Tuhan tahu. Kalau selama ini jemaat itu sakit, mereka cuma dengar firman Tuhan, tapi mereka gak rasakan. Mereka gak alami firman Tuhan itu. Apakah kita tahu? Apakah kita dengar cerita dosa yang ada dalam hati mereka? Untuk itu ini pertobatan bagi kita secara menyeluruh. Amin. Jangan kita pulang dari tempat ini masih sama seperti kita yang belum datang. Sebelum kita sampai ke sini, jangan sia-siakan berita Injil Kerajaan Allah. Selagi masih ada kesempatan Amang Ina, mari kita bertobat. Dan ini poin terakhir, kita semua perlu bertobat. Jemaat, pendeta, pejabat gerejawi, semua perlu bertobat. Gak diakonis, gak sintua, gak pendeta, jemaat Tuhan, pemimpin kita, Eporus, sekjen, majelis pusat, bertobat semua, bertobat. Karena pertobatan itu yang diterima Tuhan. Ini bukan kata saya, kata Injil Kerajaan Allah. Saya sebagai anak muda gak malu memberitakan ini. Karena saya ditolong Tuhan. Saya ditolong Tuhan. Untuk itu, kita, kalaupun kita gak ada kesempatan untuk memberitakan Injil, asal ada kebenaran firman Tuhan dalam hatimu, karena Roh Kudus pasti terjadi.
Kiranya Tuhan menolong kita untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Abang dan Nina, saya sudah sampai kepada akhir dari firman Tuhan hari ini. Saya benar-benar terberkati. Kemarin kami mengunjungi salah seorang jemaat yang Tuhan sangat sayang dengan jemaat itu. Terus kami ditanya, aku dan Ina Wiwi ditanya, Ina, kalau ditanya Tuhan, apa yang sudah kalian perbuat dalam hidup kalian semasa kalian hidup masih muda? Saya bilang, hari pertobatanku lah Tuhan yang kiranya kau terima. Karena dalam pemberitaan Injil, aku nol, minus. Di atasku masih ada orang lain. Ketika aku melayani, masih ada yang lebih lagi melayani orang yang termarginalkan dibanding aku. Tapi kiranya pertobatanku inilah Tuhan yang berkenan untukmu. Jadi Abang Ina, gak ada yang bisa kita anggarkan. Pelayanan kita itu bukan itu yang penting. Kita sibuk melayani. Ada label orang-orang di gereja sibuk dari pagi sampai malam. Tunggu dulu, ngapain? Jangan buta kita dengan status melayani di gereja sepenuh waktu. Jangan. Kalau Tuhan dapati kita hati kita ternyata nggak tertuju pada Tuhan, bagaimana? Untuk itu bertobat. Pertobatan itu yang penting. Dan sukacita kita sebagai murid Kristus ini saja, dua ini saja. Dosa kita diampuni dan ditebus oleh penebusan Yesus Kristus. Kemudian Immanuel, saat kita tahu Allah beserta kita. Itu. Dan itu jaminan dasar pengutusan, kan? Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Jangan takut. Kalaupun aku harus mati dalam pemberitaan firman, itu laba bagiku. Aku untung. Karena selama aku hidup, Kristus yang aku beritakan. Karena tema hari ini adalah tentang pengutusan. Kenapa menjadi sangat penting pertobatan? Pengutusan, orang yang diutus sama pertobatan itu kiranya Roh Kudus yang bicara secara pribadi buat kita, supaya kita tahu kita ini di bagian apa. Apakah kita orang-orang yang melayani tapi belum bertobat? Supaya kita bertobat hari ini. Bertobat karena kebenaran Allah sudah dinyatakan bagi kita. Nah, Mangina, saya dalam persiapan khotbah ini mencari satu lagu yang menolong saya untuk bisa kita nyanyikan bersama-sama. Saya temukan dalam PKJ 177 yang berjudul Aku Tuhan Semesta. Sedikit saya ceritakan. Aku Tuhan Semesta ini diciptakan oleh seorang bernama Daniel Lawrence Cook pada tahun 1981. Dan pada saat itu seorang temannya datang kepada dia, request, tolong buatkan dulu saya lagu untuk misa penabisan. Kemudian Daniel ini terbiasa untuk berdoa dan membaca kitab suci, membaca Alkitab, firman Tuhan sebelum dia menciptakan lagu-lagu. Karena lagu dia bukan cuma ini salah satu lagunya saja. Nah, kemudian didapati dialah firman Tuhan yang menyapa. Boleh kita baca bersama-sama, Amang dari Yesaya 6 ayat 8, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Antara kita dengan Tuhan, firman Tuhan ini bicara. Ini aku, utus aku. Lagu ini memberkati banyak orang, Amang, termasuk salah satunya saat itu seorang kapten pemimpin tentara di Afghanistan. Saat itu sebelum mereka penabisan di lapangan, sebelum akhirnya mereka diutus untuk menjalankan tugas, dipimpin seorang pendeta. Kapten itu menyanyikan lagu ini dan seluruh pasukan tentara itu mereka merasa mampu dan kuat untuk bisa menjalankan tugas sebagai seorang tentara. Dan banyak lagi, ada pasangan suami istri yang terberkati lewat lagu ini karena mereka merasa dipulihkan. Ada seorang remaja juga yang merasa ditolong Tuhan lewat karya ini. Dan saya berdoa, kiranya ketika kita menyanyikan lagu ini, itu juga menyapa kita secara pribadi. Menyapa kita. Judulnya, Aku Tuhan Semesta.
Ini aku utus kamu. Ini kami utus kami. Kami ditolong Roh Kudus saat ini untuk memahami firman. Tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Secara khusus untuk kami yang punya panggilan pribadi sebagai pemberita firman Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Sebelum Engkau mengutus kami, terimalah hati kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami, dengan hati kami yang hancur, kiranya Engkau berbelas kasih atas kami Tuhan. Terima kasih buat berita kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah pakai hamba yang paling berdosa, hamba yang paling muda ini untuk memberitakannya. Tapi ini bukan tentang hamba Tuhan, tapi ini tentang karya Roh Kudus yang akan terjadi. Dimulai dari tempat ini Tuhan, kepada keluarga kami, kepada sanak saudara kami, di lingkungan kami, pergaulan kami, di gereja. Kami mau Tuhan mengutus kami sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan. Di hidup kami yang singkat ini, kami mau bahwa hidup kami ini memberitakan Kristus, penebusannya, penyalibannya, kebangkitannya, yang memerdekakan semua orang dari belenggu dosa, termasuk juga pertama-tama mereka. Kiranya Roh Kudus bekerja, berkarya untuk jemaat. Tuhan lihat dan selidiki hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami Tuhan dapati mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Jadilah kehendak-Mu Bapa buat setiap kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Tuhan yang telah kita dengar. Biar permintaan Tuhan utus pertobatan itu terlebih dahulu itu menjadi bagian kita sebelum kita diutus oleh Tuhan kemana-mana. Bilang kanan kirinya siapa untuk diutus Tuhan, tapi pertobatkan terlebih dahulu. Amin. Kita akan bernyanyi. Dengan ujian kita, Tuhan, ini tugas kami. Ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan, butuh pertobatan. Biar kita memiliki keterbebanan bagi setiap mereka, miliki hati untuk siap diutus oleh Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami
pada hari ini pada kita. Yang pertama, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang bold, ya, yang teguh. Atas kasih Tuhan kiranya kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saya juga melihat bagaimana Samaria dan juga Yerusalem itu bisa diterima orang percaya menerima kasih Kristus oleh karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi pendamaian, pemulihan di keluarga kita, pribadi kita itu terjadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Kiranya semua jemaat hari ini mendengar firman Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah bagi jemaat dan selamat datang bagi yang pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Ada yang baru pertama kali ibadah hari ini? Boleh angkat tangannya? Oke. Mari kita nyanyi Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Nah, kita nyanyikan lagunya. Silakan berdiri, boleh yang pertama karena ada kado untuk kalian, ada hadiah. Silakan berdiri yang pertama. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih, silakan dulu teman-teman sekalian. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan mulai dari tanggal 6 sampai 12 Januari atau minggu ini. Bila mana ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun kepadamu. Dan selamat ulang tahun pernikahan bagi keluarga yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara terkasih, minggu ini kita kembali akan kelas mengenal Yesus lebih dalam untuk kelas pemuridan Alfa. Akan dimulai kembali pada Rabu. Yang sudah mendaftar, kelompok yang mendaftar 15 Januari 2025 jam 7 WIB di gereja untuk kelompok yang atau gelombang pertama kelas pemuridan akan dilanjutkan. Yang kemarin ya kita sudah di pertengahan, akan lanjut jam 7 WIB di gereja 15 Januari. Nanti snacknya akan dibagi oleh kelompok 1 dan kelompok 2 kita bareng-bareng. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman di kelas ini, kelompok ini yang terus membaca Alkitab setiap hari. Kiranya kita semakin belajar akan firman Tuhan. Next, saya mau sampaikan bahwa ada pengumuman bahwa saudara terkasih, pada hari Sabtu ini akan ada yang martupol, ya kan? Siapa yang martupol dari tengah-tengah kita? Saudari Wiwi Sinaga. Tanggal 18 Januari 25, Artania Wiwi Sinaga dengan Tono Saragi akan melaksanakan martupol di HKI Kota Cane. Saya diundang sebagai pengkhotbahnya hari Sabtu di Kota Cane. Dia baru ada di Kota Cane jam Jumat, Sabtu, bulan Muse. Wiwi Sinaga dengan Tono Saragi. Dan tanggal 28 Januari akhir bulan ini Artania Wiwi Sinaga akan digandeng oleh Parna. Tono Saragi akan melangsungkan pernikahan di GKPS Simpang 4 di Garas. Dia akan nyonya sebentar lagi Wiwi di tengah-tengah kita. Jadi saudara terkasih, kita doakan dan juga kita dukung. Karena Wiwi adalah bagian dari kita doakan, sekali lagi saya bilang, dan kita dukung dalam pernikahannya ini. Nanti di tanggal 28 Januari bagi dohon, ang tiga-tiga mobil yang isona ang nabui dipakai asarap mahita tuh di KPS di 300. Itu akhir bulan ini supaya nanti kita minta acara dari HKI Nasional lama itu di KPS di 300. 28 Januari itu hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Merah itu ya. Itu hari tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek jadi libur. Hari Selasa masih panjang dan kita doakan supaya Tuhan memberkati setiap acaranya, Tuhan berkati hati dan Wiwi makin semangat setelah menikah untuk melayani di musola. Suami bisa GKPS, istri HKI, sama-sama memilih Tuhan Yesus ya. Oke, tidak ada sekat-sekat seperti khotbah tadi. Berita keuangan, laporan keuangan bulan Januari target kita ada 12.970.000. Puji Tuhan kita juga sudah ikut berkontribusi. Di tahun ini kita komitmen
berikan kontribusi kita kepada kantor pusat kita dan juga kantor daerah. Jadi itu 2.500.000 jumlahnya daerah dan pusat. Kita akan mendukung untuk itu ada 12 juta dan target yang sudah kita capai ada 2.416.000 di minggu kedua. Target yang masih dibutuhkan mencapai target keuangan kita butuh 10 juta lagi. Dan yang memberi persembahan bulanan ucapan syukur dalam 1 minggu terakhir ada 1 orang muda. Saudara terkasih, saya himbau kepada jemaat itu ada kantong persembahan, amplop persembahan bulanan. Saya mengundang kita kapan saja mau memberi amplop persembahan bulanan, jangan segan ya. Boleh dimasukkan. Memang gak kami list namanya yang sudah keluarga ini, karena saya merasa itu gak kewajiban. Tapi itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita berjuang bersama memenuhi target keuangan kita supaya kita bisa mencapai target keuangan, dan mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur, kalau memberikan perpuluhan, memberikan kasih kita sehingga kita sama-sama bisa bersukacita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah juga ikut berkontribusi dalam untuk makan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah sudah dituliskan di sini. Saya pikir itu saja yang akan kami beritakan. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Saya undang kita untuk berdoa. Mari doa siapa untuk keluarga kita. Tuhan, terima kasih Bapa buat firman yang Tuhan sudah beritakan ke tengah-tengah kami melalui hamba-Mu Tiofani Putri Syantui. Tuhan Yesus, berkati terus hamba-Mu ini. Pakai dia dalam masa mudanya Tuhan, supaya dia senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia diberkati, dia diperlengkapi Bapa. Dia dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan lebih lagi Bapa. Dari usia yang mudanya Bapa sampai selanjutnya Tuhan akan pakai dia. Berkati juga Bapa nanti calon jodohnya juga Bapa untuk bisa sehati dengan dia dalam melayani Tuhan di waktunya nanti. Berkati dia juga nanti bisa menjadi pendeta Bapa, sehingga dia terus bisa Bapa menjadi teladan baik dalam perkataan tingkah laku. Terima kasih Yesus. Berkati firman Tuhan yang telah ditaburkannya kepada kami, itu bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Ya Allah Bapa, kami bersyukur juga Bapa, kalau ada hari ini 2 orang yang baru pertama kali datang, Tuhan Yesus berkati hidup mereka. Dari manapun mereka berasal Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya mereka senantiasa disertai oleh Tuhan, dan kemanapun mereka melangkah, mereka dipimpin oleh kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami terus bisa kerjasama Bapa di dalam pelayanan gereja-Mu ini satu hati. Kami yakin kalau hati kami dipenuhi Roh Kudus Bapa, tidak ada persoalan yang begitu besar, karena kasih Kristus itulah yang fokus kami, itu yang sangat besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat yang ada berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan umur panjang di momen ulang tahunnya. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu bila mana ada yang sakit Tuhan, yang masih dalam pemulihan Tuhan. Sahabat saya Tuhan, Pendeta Ramayanti Tuhan, dalam masa pemulihan, Tuhan Yesus sembuhkan Tuhan kakakku yang terkasih Bapa, sahabatku, sehingga Tuhan, sahabat dari gereja itu Bapa, dia terus dipakai Tuhan dalam pelayanan. Di saat pemulihannya saat ini, damaikan hatinya, suaminya dan anak-anaknya, sehingga dia tetap tenang sekalipun ada badai di depannya yang nyata Bapa. Karena kami percaya Yesus yang memegang dia. Tuhan Yesus, kami yakin Kau punya kuasa Bapa. Kristus yang akan memulihkan dia, dan dalam waktu pemulihan ini dia berjumpa denganmu Kristus, dia mendapatkan hikmah yang bijaksana yang datang daripada-Mu, sehingga di akhirnya nanti kami tahu ungkapan syukur yang akan dia beritakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa, bila mana ada jemaat-Mu yang ada di sini Bapa yang sakit, Tuhan Yesus, Allah Engkau adalah tabib dari segala tabib. Tuhan yang memulihkan mereka Bapa, memulihkan kami yang sakit, supaya terjadi pemulihan kesehatan, pemulihan hati di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, di kelas pemuritan di gelombang 1 di gereja ini Bapa, yang akan diadakan Rabu ini akan mulai lagi kelas pemuritan. Tuhan yang memanggil teman-teman kami yang sudah gabung, supaya jangan ada yang malas Bapa, gabung lagi Bapa, untuk kami belajar terus. Kami jatuh cinta sama Tuhan Yesus jauh lebih dalam, karena kami gak dapat kebahagiaan yang lebih daripada selain daripada Bapa di dunia ini. Ketika kami tahu itu hanya dapat dari-Mu Bapa, biarkan tolong kami Tuhan, supaya kami kenal Kau jauh lebih dalam. Terima kasih Yesus.
Berkati semua anggotanya Bapa, sehingga kami semuanya sama-sama nanti hadir pada Rabu mendatang. Tuhan Yesus, ada berita sukacita yang kami dengar di mana teman kami Wiwi Sinaga, artinya Wiwi Sinaga, sahabat kami Bapak di gereja ini. Tuhan, dia merancangkan Tuhan bagaimana martupol Tuhan dengan martupol dengan calonnya Tono Saragi 18 Januari di HKI Kota Cani, Resort Kota Cani. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan yang memberkati acara martupolan itu Bapak di gereja HKI Kota Cani dan juga dalam adat Bapak, supaya mereka bisa dipersatukan dalam kasih. Secara khusus kami doakan Bapak, hati mereka Bapak, hati orang tuanya, hati mertuanya, supaya mereka Bapak bersatu di dalam kasih Bapak. Bila mana ada pekerjaan iblis yang ingin mengganggu dalam proses partupolan sampai pernikahan nanti di Selasa 28 Januari, Tuhan Yesus, Tuhanlah yang senantiasa menyertai dia. Bila mana Bapak ada hal yang mungkin masih dikhawatirkan Bapak, baik dalam hal keuangan, dalam hal perlengkapan pernikahan, Tuhan tolong Wiwi supaya Wiwi bisa mendapatkan segala yang dia butuhkan Tuhan. Tolong Tono juga Tuhan, supaya dia juga bisa mendapatkan itu Bapak, sehingga di tanggal 28 Januari nanti di pernikahannya Bapak, kami menyaksikan kasih Kristuslah yang mempersatukan dua hati menjadi satu, sehingga keluarga itu nantinya Bapak menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang terus melayani kami sesama manusia dan dipakai Tuhan dalam pelayanan pekerjaan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan buat keuangan di gereja ini juga Tuhan. Target yang masih kami butuhkan Tuhan untuk mendapat 10 juta dalam bulan ini Bapak. Ketika Tuhan selalu tunjukkan di tahun lalu Bapak, gak pernah ada yang kurang Bapak. Selalu Tuhan kasih Bapak hati yang terus memberi Bapak, baik jemaatku dan juga orang yang mengasihi pelayanan ini, sehingga keuangan ini gak jadi beban Bapak bagi tengah-tengah jemaat, gak menjadi ketakutan Bapak. Tetapi kami melihat bagaimana kasih Kristus dinyatakan ketika kami saling bekerja sama. Ada yang memberi banyak, beri sedikit, tidak menjadi ada yang superioritas, ada yang lebih kurang. Semuanya kami menjadi saudara dalam seiman. Itu yang kami rindukan. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, sehingga kasih Kristus terus dapat dirasakan mereka. Terima kasih yang melaksanakan petugas ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan terus pakai kami Bapak, rindu melayani. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Bapak. Tuhan berkati mereka semua Bapak yang melayani sosial, melayani di pemerintah dan di gereja-gereja, melayani di kegiatan sosial lainnya, agar mereka melayani dengan takut akan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, kita tiba di ujung. Mari kita beri persembahan yang terbaik pada Tuhan. Di gereja ini kita hanya berikan 1 kali persembahan yang terbaik, dimasukkan dalam amplop. Mari kita berikan kepada Tuhan. Kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita dan membawa persembahan. Kami undang untuk kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam kasih dan damai yang menetap dan
kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang Tuhan sudah beri pada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Buka hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberi persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu kiranya. Amin. Amin. Si Titi masih kau bola-bola para rahu. Sautot.